Saya Fanya Azara, senang sekali bisa menemani Anda dalam obrolan santai tapi penuh makna. Halo semuanya, selamat datang di podcast Cerita dari Instansi. Saya Fanya Azara, senang sekali bisa menemani Anda dalam obrolan santai tapi penuh makna. Di sini kita akan mendengarkan langsung cerita dan pengalaman dari dalam Kementerian Kesehatan yang punya peran penting bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu ada Fitis dari Kementerian Kesehatan. Kita akan membahas bagaimana instansi bisa tetap relevan, menjadi pilihan masyarakat, dan terus berdaya saing di tengah perubahan zaman. Oke, mari kita mulai obrolannya. Halo, selamat siang Ibu Fitis. Selamat siang, Mbak Fanya. Iya, apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Salam Alhamdulillah, sehat. salam sehat ya. Senang sekali dapat kesempatan untuk berbincang dengan Ibu Fitis. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Boleh sambil menyapa penontonnya Ibu, sambil memperkenalkan diri. Iya. Halo teman-teman semua, sobat sehat semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Fitis Winifera Syafitriningrum. Saya seorang administrator kesehatan ahli pertama di Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan Berujukan. Oke, Ibu Dokter Siti sudah hadir bersama kita pada siang hari ini. Mungkin boleh diceritakan ke teman-teman sudah berapa lama nih Ibu mengabdi melalui instansi ini? Oke, jadi saya itu sebenarnya adalah angkatan COVID. Jadi saya masuk itu di 2021 awal, jadi kurang lebih mungkin sudah 4 tahun lebih ya saya di Kemenkes. Sudah lumayan lama ya. Mungkin Mm-mm. boleh sharing sedikit ada apa nih suka duka selama bergabung di keluarga Kementerian Kesehatan? Oke, baik. Jadi karena seperti yang tadi saya sampaikan ya, Mbak Fanya, karena memang saya itu masuk ke kantor, ke instansi Kemenkes itu ketika zaman COVID, jadi memang saat itu tuh sedang terjadi perubahan shifting ya dari pola kerja lama ke pola kerja yang baru. Jadi kita bareng-bareng belajar sama teman-teman yang tadinya mungkin untuk kegiatan rapat itu dilakukan secara luring atau bertemu langsung begitu. Sekarang itu saat itu ya sampai akhirnya diaplikasikan sekarang itu kita mulai bekerja dengan daring melalui aplikasi daring ya seperti itu. Lalu juga di tahun-tahun berikutnya eh, ketika dipimpin oleh Pak BGS ya kita di Kementerian Kesehatan juga menjalankan sebuah transformasi yang besar di sistem kesehatan yaitu transformasi sistem kesehatan yang terdiri dari 6 pilar. Dan ditambah ada satu pilar lagi yaitu pilar internal yaitu transformasi internal sehingga memang ada perubahan budaya kerja yang cukup besar di Kementerian Kesehatan yang sangat positif seperti itu. Oh baik, keren sekali ya pengalamannya, merasakan dar-der-dornya transisi budaya kerja, kemudian transformasi internal dan juga eksternal. Baik, Ibu Dokter Fitis, mari kita mulai masuk ke topik hari ini ya. Untuk pertanyaan pertama nih, mungkin mewakili dari masyarakat juga. Kalau melihat dari kondisi sekarang yang serba cepat berubah, apa tantangan terbesar bagi Kementerian Kesehatan agar tetap relevan dan menjadi pilihan di masyarakat? Iya, jadi kami itu kan memang di Direktorat tadinya Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, lalu sekarang kita menjadi Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan begitu ya. Jadi ada beberapa hal ya. Jadi kita ketika kita masuk ke era digital ini ya, jadi segala sesuatunya itu kan dengan digital dan itu menjadi salah satu pilar transformasi di Kementerian Kesehatan. Salah satunya adalah transformasi teknologi kesehatan. Sehingga memang eh, baik mulai dari yang dasar sampai yang canggih itu memang terjadi. Salah satunya itu dengan rekam medis elektronik begitu. Nah, dulu kita ya untuk rekam medis itu kita dengan menggunakan yang manual by paper, sekarang kan kita paperless. Nah, itu kan sebuah hal yang baru ya, sebuah hal yang memang menjadi tantangan yang tadinya mungkin by paper terus orang-orang harus
nggak biasa ya pakai gadget dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya di balik itu banyak sekali keunggulan-keunggulan yang diberikan dengan adanya RME di mana datanya itu terintegrasi. Jadi pelaporan, pencatatan itu cukup satu kali saja. Jadi mempermudah kerja daripada tenaga kesehatannya. Lalu juga selain itu dengan adanya RME itu antar vaskes, fasyankes ya, fasilitas kesehatan itu datanya juga sinkron terintegrasi. Jadi misalnya kita cek lab di lab A, data itu secara resumenya ya bisa dikirim ke klinik atau rumah sakit sesuai dengan kebutuhannya. Karena itu adalah hal yang memang baru tadi, maka memang ada perlu penyesuaian-penyesuaian dari masing-masing instansi dan masyarakat terkait hal tersebut. Belum lagi dengan isu misalnya terkait pelindungan data pribadi dan seperti itu. Lalu selain itu ada juga terkait isu potensi tentang layanan kesehatan di Indonesia ya. Kita sering mungkin mendengar ya banyak orang Indonesia itu berobatnya ke Pineng, ke Mount Elizabeth di Singapura gitu. Karena memang mereka merasa pelayanan kesehatan di sana itu lebih baik daripada di Indonesia. Padahal faktanya kita ini memiliki kualitas kesehatan yang juga cukup baik. Nah, hal-hal tersebutlah itu yang memang menjadi tantangan kita ketika kita menjalankan eh, menjalankan kebijakan seperti itu. Baik, berarti memang di era digital ini sangat mempengaruhi banyak hal ya, salah satunya di bidang kesehatan ini. Dan juga harus memikirkan nih bagaimana agar tetap eksis di dalam daya saing yang memang sangat luar biasa ini sekarang ya. Kemudian lalu strategi apa yang dilakukan oleh instansi khususnya Kemenkes ini untuk menghadapi tantangan itu, Bu? Dan bagaimana cara menjaga kepercayaan publik terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas di Indonesia? Jadi kan diceritakan, wah udah banyak nih masyarakat Indonesia yang tertarik untuk berobat ke luar negeri dan sebagainya. Ya, baik. Jadi memang itu sebuah tantangan ya. Mulai mungkin tadi kita bahas yang digital juga dan juga nanti terkait pelayanan kesehatan di luar negeri juga. Jadi untuk itu kita di Kementerian Kesehatan sebagai regulator artinya kita membuat sebuah kebijakan yang harapannya kebijakan inilah yang memayungi masyarakat dan juga para para instansi ya untuk dapat menjalankan fungsinya masing-masing. Sehingga untuk rekam medis elektronik itu kita sudah membuatkan NSPK-nya juga. Jadi peraturan tentang rekam medis di tahun 2024 di situ sudah tertulis bahwa RME ini harus dijalankan sampai akhir 2025. Jadi 1 tahun dari Permenkes itu dibuat itu harus sudah seluruh Fasiankes. Tentunya itu sangat menjadi beban yang berat ya. Artinya dalam hal ini tantangan maksudnya ya. Jadi kita punya puskesmas mungkin kurang lebih 10.000, lalu juga klinik itu 10 ribuan juga, mungkin lebih 15.000, ditambah kita ada rumah sakit sekitar 3.000. Jadi mungkin ada sekitar hampir 28 ribuan ya berarti dari Fasiankes yang itu yang tadinya kita by paper harus berubah menjadi RME. Oleh karena itu banyak sekali program-program yang dilakukan Kementerian Kesehatan untuk mengachieve hal tersebut. Jadi kita tidak hanya mengeluarkan regulasi aja, tetapi kita juga membuat banyak sekali pelatihan-pelatihan, training. Lalu juga kita mendorong percepatan di masing-masing dari tingkat provinsi, lalu ke kabupaten kota, sampai ke tingkat yang paling kecil yaitu instansinya. Kita berikan juga beberapa pilihan-pilihan untuk rekam medis elektronik yang tidak hanya dikembangkan sendiri ataupun juga dengan provider swasta pihak ketiga, tapi kita juga menyediakan sistem juga rekam medis elektronik atau SIMGOS yang itu memang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan. Jadi kita banyak sekali melakukan beberapa langkah-langkah yang diharapkan akan meningkatkan capaian dari rekam medis elektronik dari Fasiankes di Indonesia, yaitu salah satunya kita punya dashboard juga untuk pemantauannya, yaitu melalui Satu Sehat Dashboard platform itu SSP ya. Nah, dari
dashboard Satu Sehat itu kita bisa memantau, dan itu tuh juga memberikan makna akuntabilitas juga transparansi ya. Jadi masyarakat itu bisa lihat begitu apa sih yang sudah dikerjakan oleh Kementerian Kesehatan, capaiannya seperti apa, dan mereka juga bisa meng-cross-check apakah fasilitas mereka itu sudah terdaftar, RME-nya juga sudah terkoneksi ke Satu Sehat, itu semua bisa dipantau di semua tingkat tadi. Seperti itu. Lalu untuk yang terkait layanan kesehatan ya, dengan isu-isu yang dibangun bahwa kita pelayanan kesehatannya itu belum setara dengan yang ada di luar negeri, sebenarnya kita juga merespon hal tersebut dengan beberapa hal. Yang pertama, kita juga membentuk regulasi terkait kawasan ekonomi khusus kesehatan. Jadi kita punya Permenkes nomor 1 tahun 2024 dan juga Permenkes 8 tahun 2024 terkait KEK di KEK, rumah sakit di KEK dan juga klinik di KEK. Dan itu juga KEK itu adalah kawasan ekonomi khusus. Jadi sebuah kawasan yang dia punya privilege sendiri. Nah, dulunya itu dia banyak bergerak di bidang industri seperti pertambangan, nikel dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kita melihat beberapa tadi ya tantangan itu, akhirnya kita membuatlah sebuah KEK yang memang ini khusus sektor kesehatan. Yang sudah diresmikan itu ada KEK Sanur yang mungkin 2-3 bulan lalu itu sudah diresmikan oleh Pak Presiden Prabowo, dan juga KEK Kura-Kura Bali. Nah, di situ kita memberikan sebuah pengalaman kesehatan, pelayanan kesehatan yang bertaraf internasional. Jadi benar-benar pasien itu nyaman ya berobat di sana, nyaman, dan memang pelayanan kesehatan yang diberikan itu qualified. Artinya bekerja sama dengan vendor-vendor, beberapa vendor dari luar negeri yang cukup terkenal dan memang terkenal dalam hal ini qualified seperti itu. Mungkin itu Mbak Fanya. Baik, itu berarti dari strategi yang sudah dilakukan oleh Kemenkes sendiri, diantaranya tadi ada medis elektronik ya yang mengikuti zaman di era digital ini, kemudian menghadirkan kawasan ekonomi khusus kesehatan eksklusif, dan tidak lupa juga diikuti dengan SDM yang tadi berkualitas. Kemudian untuk mengikuti di era saat ini kan tidak bisa dipungkiri ya, inovasi dan digitalisasi itu menjadi kunci. Mungkin bisa diceritakan atau diberikan kepada kami apa terobosan terbaru yang sudah dilakukan oleh Kemenkes atau mungkin terkhusus dari tim kerja atau direktorat dari Dokter Titi sendiri supaya tetap berdaya saing. Jadi mungkin sudah beberapa disebutkan. Benar. Jadi memang yang tadi kami sampaikan itu juga bisa disampaikan itu adalah sebuah inovasi juga ya. Artinya kita melihat ada sebuah tantangan, challenge di masyarakat, lalu kita eh, mentransform itu menjadi sesuatu yang baru dan bermanfaat untuk masyarakat. Tadi ya RME dikaitkan dengan Satu Sehat yang mobile platform itu, jadi masyarakat tuh untuk bisa mendapatkan resume kesehatannya tuh gampang. Dia cuma tinggal buka HP aja, dia bisa cek kan datanya seperti apa dan lain sebagainya. Lalu untuk KEK kesehatan tadi juga sebuah transformasi menurut kami, sebuah inovasi yang sangat brilian ya, sangat baik, bahwa tadinya tuh masyarakat keluar ya, itu menjadi salah satu beban kerugian devisa untuk negara kita. Lalu ya udah, kalau memang dia itu mencari layanan ini, kita datangin nih ke Indonesia yaitu di KEK. Jadi kita datangin, bahkan di pelayanan-pelayanan di situ tuh di riset. Jadi misalnya di Jerman itu masyarakat Indonesia banyaknya ke klinik apa ya. Nah, akhirnya kita berkolaborasi dengan klinik di Jerman itu untuk bisa mendatangkan teknologinya ke Indonesia. Jadi kita jemput bola begitu ya, sehingga harapannya itu bisa membendung devisa negara. Lalu selain itu di direktorat kami terkait teknologi biomedis ya, sekarang kami bergerak di bidang genomik. Nah, hal genomik ini juga memang sesuatu yang baru juga, jadi baru dikembangkan, dan kita juga bekerja sama dengan BGSI atau Biogenomic Scientific Initiative ya, yang ini menjadi program unggulan dari Bapak Menteri Kesehatan, di mana nanti diharapkan dengan adanya genomik ini, maka
kita akan memberikan pelayanan kedokteran yang presisi kepada masyarakat Indonesia. Wow, ternyata keren sekali ya, sangat canggih. Mungkin untuk terakhir, apa harapan dari Bu Dr. Titis untuk masa depan di Kementerian Kesehatan ya khususnya agar terus relevan, berdaya saing, dan memberi manfaat bagi masyarakat Indonesia? Ya, baik, Mbak Fanya. Eh, Tentunya kami berharap apa yang kami usahakan saat ini itu bisa berdampak langsung ya ke masyarakat seperti itu. Jadi kami terus berusaha untuk memperbaiki diri, artinya ketika kita telah memberikan sebuah atau mengesahkan sebuah regulasi ya karena kaitannya kita sebagai pemberi kebijakan ya. Jadi kita terus mengevaluasinya apakah memang kebijakan ini masih relevan atau tidak dengan yang ada di lapangan, existing di lapangan. Jika memang diperlukan untuk penyesuaian, tentunya itu akan terus dinamis ya. Jadi kita tidak kaku, artinya kita dinamis dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Mungkin itu Mbak Fanya. Baik, luar biasa sekali obrolan kita hari ini. Banyak insight dan pelajaran yang bisa kita ambil tentang bagaimana Kementerian Kesehatan ini tetap hadir di masyarakat dan terus berinovasi. Jadi pemaparan dari Bu Dr. Titis sangat menarik, sangat jelas, komprehensif dan holistik ya. Jadi masyarakat pun mungkin yang belum pernah tahu, belum pernah mendengar, jadi oh ternyata inilah kerja dari Menkes di dalam itu, produk-produknya, hasil-hasilnya apa saja ya. Jadi tadi dari hasil pemaparan yang sudah disebutkan, jadi Kemenkes ini menegaskan bahwa memang kunci menghadapi perubahan yang cepat ini ada pada transformasi tadi ya, 6 pilar transformasi kesehatan, kemudian inovasi dan digitalisasi. Tadi disebutkan sudah ada rekam medis elektronik, kemudian platform Satu Sehat, ada juga kawasan ekonomi khusus kesehatan. Kemudian melalui tadi ya platform Satu Sehat ini, layanan kesehatan ini semakin modern, kemudian Kemenkes berkomitmen menjaga kepercayaan publik serta menghadirkan layanan yang adil dan merata. Harapannya tadi terakhir seluruh masyarakat Indonesia bisa menikmati layanan kesehatan berkualitas demi masa depan bangsa. Terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Titis dari Direktorat Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan ya khususnya di tim kerja teknologi biomedis atas waktunya dan cerita inspiratif yang sudah dibagikan. Tetap semangat Ibu dalam mengabdi kepada masyarakat Indonesia melalui podcast ini. Dan tentunya juga terima kasih juga untuk para pendengar yang setia pada podcast Cerita Instansi. Selamat siang Ibu, terima Siang. kasih. Terima kasih Mbak Fanya. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.